Hai teman-teman semua, kenalin nama aku VJ dan hari ini aku senang banget bisa berada di tengah-tengah kalian untuk share kebenaran firman Tuhan dan aku percaya kebenaran firman Tuhan ini pastinya akan memberkati kalian semua dan pastinya akan mengubahkan kehidupan kalian semua. Nah, sebelum aku mulai lebih lanjut dalam firman Tuhan, aku ingin tanya terlebih dahulu buat teman-teman semua. Pernah nggak kalian terluka? Ya, selain masalah hati ya, ya terluka akibat kecelakaan-kecelakaan kecil yang kalian nggak ekspektasi. Mungkin kalian terjatuh dari sepeda, atau mungkin kalian pernah jatuh karena habis main futsal, lari, kesana kemari, atau mungkin teman-teman semua yang lagi aktif banget mencoba berbagai macam resep yang ada di dalam YouTube, mulai memotong, ya kan, kalau nggak sengaja, waduh tangannya terpotong oleh pisau, atau mungkin megang panci yang panas, atau kecipratan minyak yang panas. Aku nggak tahu, pernah nggak kalian terluka? Kalau Kak VJ sih, kalau aku sih, aku pernah terluka waktu dulu, waktu aku aktif di dalam dunia kitchen, sebagai cook di sebuah restoran. Pada saat prepare, aku mengalami suatu kecelakaan kecil, di mana pada saat memotong, yang terpotong adalah ibu jariku. Dan kalau kalian lihat di sini masih ada bekasnya sih. Nah, waktu tanganku terpotong, maka respon tubuhku sangat luar biasa banget. Mulut berteriak, "Os, aduh, sakit," gitu kan ya. Kemudian tangan kananku mulai menggenggam ibu jari tangan kiriku, dan kakiku mulai mengarah kepada wastafel, dan aku langsung mencuci tanganku dan sambil mataku melihat ke kanan dan kiri di manakah kotak P3K. Nah, teman-teman semua, bagaimana ketika teman-teman terluka? Apa yang terjadi? Apakah teman-teman juga sempat berteriak, "Aduh, sakit, panas," ya kan? Nah, kalau kalian sadari bahwa tubuh kita ini sebenarnya sungguh-sungguh keren banget, di mana di dalamnya itu terjadi yang namanya saling menopang, saling support ketika ada satu bagian yang kesakitan, maka yang lain itu akan berusaha untuk membantu satu sama lain agar yang kesakitan ini bisa kembali pulih. Dan asalkan kalian tahu aja, berteriak ouch atau aduh aja di bagian mulut ini sebenarnya ada fungsinya loh. Kalau kalian lihat, kalian bisa Google ini semua, bahwa waktu kalian teriak aduh, itu punya fungsi untuk meredakan rasa nyeri. Memang nggak terlalu besar, tetapi itu membantu untuk meredakan rasa nyeri. Untuk mengirimkan impuls-impuls ke saraf untuk meredakan, untuk memindahkan perhatian sedikit gitu. Intinya itu kayak gitulah ya. Nanti kalian bisa Google aja lah ya di handphone kalian gitu. Nah, kalian pernah perhatikan nggak kalau misalnya tubuh kalian itu begitu hebat, nggak usah dilatih, tetapi mereka menjadi satu kesatuan yang untuk saling support, dan itu sangat-sangat keren banget. Nah, Paulus suatu kali pernah mengirimkan surat kepada jemaat di Kolose. Dan memang jemaat di Kolose pada waktu itu sedang mengalami yang namanya tekanan berat. Tekanan hidup, tekanan sosial, tekanan finansial dari pemerintah. Kemudian mereka juga mengalami pergumulan-pergumulan dalam kehidupan mereka akan dosa. Nah, tetapi yang Paulus katakan kepada mereka sangat luar biasa banget. Kita coba lihat di Kolose 3 ayat 15. Dalam bahasa Inggrisnya, Paulus ngomong gini, "Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace." Katakan di sana, biarlah damai sejahtera dari Kristus itu menguasai hatimu, karena engkau adalah anggota dari tubuh Kristus, di mana engkau telah dipilih kepada kedamaian, kepada damai itu sendiri. Nah, teman-teman semua, waktu teman-teman baca ini semua, Paulus ngomong sama jemaat di Kolose, kalau kamu ingin mengalami the peace of Christ itu ya dalam kehidupan teman-teman, teman-teman bisa ngalaminya dengan cara apa? Dengan cara bergabung di dalam yang namanya body of Christ, komunitas yang real komunitas yang sebenarnya. Nah, Paulus sedang ngomong sama jemaat pada waktu itu, kalau kamu ingin mengalami peace yang sejati, sekali lagi, pergilah ke dalam komunitas, karena di dalam komunitas itu Allah sedang bekerja, melaluinya engkau akan mendapatkan damai yang daripada Kristus itu sendiri. Nah, hari ini aku akan sharing dengan judul Real Community. Oke? Nah, bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman pernah mengalami tekanan dalam kehidupan? Aku nggak tahu sih apa yang teman-teman lagi alami hari-hari ini.
entah kalian lagi mengalami tekanan di dalam family, kalian harus hidup dengan mungkin dengan saudara tiri, dengan ibu tiri, atau mungkin your parents lagi bertengkar, atau mungkin kalian lagi bergumul sama dosa, atau kalian lagi bergumul dengan finansial, dengan studi kalian, dengan future kalian, masa depan kalian, atau dengan berbagai macam hal yang lain. Tetapi satu hal yang Paulus katakan, kalau kamu ingin mengalami yang namanya peace of Christ, kalau kamu ingin mengalami pertolongan yang daripada Tuhan, you can come kepada body of Christ. Nah, seringkali teman-teman ketika kita bicara, kita sedang mengalami tekanan dan kita datang kepada Tuhan untuk berdoa, Tuhan bantu aku, Tuhan tolong aku. Nah, aku nggak tahu, pernah nggak kalian sampai merasakan bahwa, aduh Tuhan kok nggak bantu ya, Tuhan kok nggak nolong ya. Halo teman-teman, hari ini Tuhan akan kasih tahu jawabannya sama kalian semua. Somehow, Tuhan memberikan jawaban tapi kita nggak sadari. Yaitu apa? Community, komunitas. Kadangkala Tuhan ingin mensupport kita, ingin memberikan kita kekuatan lewat apa? Lewat komunitas. Tapi seringkali kita lupa. Kita nggak join sama yang namanya komunitas. Padahal Tuhan sudah ciptakan komunitas supaya kita ini, aku dan kamu, kita bergabung dalam komunitas ini sehingga kita bisa mengalami the peace of Christ. Kita bisa disupport, kita bisa didorong, kita bisa dikuatkan satu sama lain, kita bisa saling didoakan. Dan disinilah yang Tuhan rindukan. Aku percaya Tuhan itu rindu untuk kamu itu kamu bisa menjalani setiap tekanan yang ada dalam kehidupanmu dengan baik. Dan salah satu hal yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu adalah komunitas. Komunitas di sini teman-teman is not just kamu bicara tentang oke, hari Minggu aku datang ke gereja untuk beribadah. No. Enggak seperti itu. Kalau kamu berada di komunitas hanya untuk datang ke gereja beribadah lalu pulang, maka yang terjadi adalah itu ada cenderung ramai, kondisinya akan cenderung ramai dan kamu tidak akan memperhatikan satu sama lain. Dan bahkan yang terjadi di dalamnya adalah hanya sekedar basa-basi. Contohnya kayak gini. Hai bro, happy Sunday. Yo bro, halo. Yo apa kabar rek? Api. Yo api ae. Piye kon? Api sisan to? Yo oke. Bye. Ya wis. Ya, ngono ya. Oke. God bless you bro, God bless you man, God bless you. Nah, sedangkan komunitas yang sejati, real community itu adalah di dalamnya terjadi komunikasi yang intensif, terjadi komunikasi di mana kamu memperhatikan ada komunikasi heart to heart. Kamu bisa berbagi apa yang menjadi pergumulan hidupmu dan mereka juga bisa saling memperhatikan, saling menolong, saling mendoakan seperti halnya ini. Hello bro. Piye kabare? Wis kakek torek. Akhirnya kita bisa small group lagi ya. Ya. Gimana kabarmu? Yo bro, yang ini iki urip apik sih. Apik yo. Wah, mantap. Tapi apa? Apa? Ya tapi wetengku luwe, Bro. Laper. Kurang mangan, Bro. Kenapa? Kon luwe, Bro. Si. Sabar ya. Wih. Nah, iki bro, ono Indomie. Enak, mangan sik wis. Dikek Indomie, wah mantep. Thank you Indomie nih. Ngene iki baru real community. Waduh, enak iki. Ya apa Indomie nih? Enak toh? Mantap. Semoga nang arep bro, supaya kon semangat maneh, kerja maneh ya kan, belajar maneh. Sip. Ya, nggak Indomie juga sih ya, tapi at least ini adalah sebuah contoh untuk teman-teman bisa ngerti bahwa dalam sebuah komunitas yang diharapkan Tuhan adalah untuk kalian itu bisa bertumbuh bersama, untuk kalian bisa saling berkomunikasi, mensupport, mendorong agar seperti gambaran tubuh yang tadi aku sudah sebutin di atas bahwa itu akan saling memperlengkapi, saling menopang, saling mendukung satu sama lain. Nah, ini bisa terjadi adalah dengan cara di komunitas-komunitas kecil. Yesus aja milih 12 murid. Yesus bisa milih banyak, bisa. Tetapi mengapa kok dia cuma milih 12? Karena di dalam 12 ini akan terjadi yang namanya saling memperhatikan, saling ngobrol, saling ngomong heart to heart. Dan ini akan membantu mereka, akan mensupport mereka supaya mereka bisa bertumbuh dan berbuah. Nah, sudahkah teman-teman bergabung di dalam kelompok kecil yang ada di gerejanya teman-teman semua?
Aku nggak tahu. Sudahkah kalian bergabung di dalamnya? Kalau aku bergabung di gerejaku. Di gereja kami, di gereja MDC Surabaya, dan di dalam nama youth-nya Impactors MDC, aku sangat terberkati dengan komunitas yang ada, dengan the real community yang ada, karena di dalamnya ada satu prinsip yang sungguh sangat menguatkan, di mana jika kamu senang, jika kamu menang, maka kita akan menang bersama-sama. Tetapi jika kamu kalah atau kamu lagi sedang gagal, sedih, maka yang terjadi adalah ayo kita bangkit sama-sama supaya kamu bisa ngalami kesenangan. Wow, I just blessed. Aku terberkati dengan apa yang ada di dalam komunitasku ini, di mana mereka di dalamnya ada saling support. Bukan hanya sekedar ngobrol basa-basi, hey, how are you? Bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? No, tetapi lebih daripada itu adalah kita ada saling memperhatikan, dan kalau ada satu yang kesulitan, maka yang lain akan berusaha untuk membantu agar kita bisa mengalami kemenangan bersama-sama. Ada satu quote yang aku ingin sampaikan. Real community is so much more than just showing up at services. It's experiencing life together. Komunitas yang nyata, lebih daripada sekedar kamu hadir di dalam sebuah ibadah, tetapi lebih daripada itu kamu menjalani kehidupan itu bersama-sama. Itulah kehidupan small group komunitas yang sebenarnya. Nah, pertanyaan sekali lagi, sudahkah kamu tergabung dengan komunitas yang ada di dalam gerejamu? Bukan hanya sekedar hadir di ibadah hari Minggu, tapi lebih dari itu, engkau memutuskan untuk kamu bertumbuh bersama-sama dalam sebuah kelompok kecil, agar kamu bisa saling memperhatikan. Dan aku percaya ketika teman-teman berjoin di dalamnya, maka teman-teman semua akan bertumbuh bersama-sama. Yes, aku percaya kalian akan bertumbuh bersama-sama. Nah, kalian mungkin bertanya-tanya hari ini, loh terus gimana caranya aku tahu kalau misalnya aku berada di komunitas yang tepat atau enggak? Nah, aku punya rumusnya, yaitu ASMR. Di sini kalian akan melihat apa sih, gimana sih komunitas yang sehat itu, gimana sih supaya aku itu bisa bertumbuh, supaya aku ini bisa menjalani tekanan yang ada dalam kehidupanku ini dengan baik, supaya aku bisa ngalami peace of God sama-sama, supaya seperti yang Kak Vijay katakan tadi itu, real community itu bukan hanya sekedar hadir di ibadah, tapi lebih daripada itu, real community itu aku bisa menjalani kehidupan bersama-sama. Nah, ASMR yang pertama adalah authentic. Di dalam sebuah komunitas yang sehat diperlukan yang namanya kejujuran, saling jujur, saling keterbukaan, tidak ada yang munafik akan kondisi satu sama lain. And I really need you to know, aku kasih informasi buat kalian semua, real community is not Instagram yang kalian harus showing up, segala sesuatu harus kelihatan baik, kelihatan good. No, di dalam komunitas yang sebenarnya kalian akan menemukan betapa rapuhnya kehidupan orang-orang, dan di sana kalian akan ngeliat bahwa oh ternyata kehidupan itu tidak seindah yang ada di Instagram ya, yang kehidupan itu baik-baik saja. Tapi di dalam real community kalian akan melihat bahwa kehidupan itu sangat sulit, ada begitu banyak tekanan yang menghimpit. Tetapi disinilah teman-teman, ketika kalian saling jujur, kalian saling menceritakan, keterbukaan terjadi, maka akan dengan mudah teman-teman untuk orang lain itu bisa membantu teman-teman. Sama halnya kayak dokter. Aku hari-hari ini lagi suka nonton Netflix dan suka drama dokter yang ada hubungan dengan kedokteran gitu kan ya. Bagaimana dokter bisa membantu pasien adalah dengan cara pasien menceritakan seluruh gejala yang ada dalam penyakitnya, sehingga dokter mudah untuk mendiagnosa seorang pasien. Kalau pasien nggak jujur, apa yang terjadi? Akan berakibat fatal, bukan hanya untuk pasien, tapi untuk semua orang. Nah, aku pernah berada dalam sebuah komunitas, dan aku sharing ini, pengalamanku secara pribadi dalam komunitasku di Impactors. Aku jujur, aku cerita apa yang terjadi dalam kehidupanku. Pada waktu itu aku sedang dalam pergumulan dosaku. Aku ketagihan sama yang namanya pornografi. And itu adalah dosa yang jujur buat aku secara pribadi itu sulit banget untuk kau mengakuinya. Tetapi somehow itu bikin aku frustasi, dan yang terjadi adalah pada hari itu aku hadir di dalam sebuah kelompok sel yang ada, small group yang ada, dan aku mulai bercerita dengan mentorku. Aku bercerita bahwa
aku kecanduan sama yang pornografi, dan guess what? Disitulah mulai keterbukaan, mulai hati ini menjadi plong, dan mulai eh, aku bisa merasakan bahwa komunitas ini menjadi komunitas yang hidup, yang mensupport. Aku bisa ngerasain yang namanya peace dalam kehidupanku. And aku akan lanjutkan ceritanya di poin berikutnya. Tapi pertanyaannya hari ini, sudahkah teman-teman berada dalam komunitas yang tepat? Dan sudahkah teman-teman saling terbuka di dalamnya? Karena inilah yang diperlukan, authentic. Menjadi original, authentic. Nah, yang kedua, S. Yang kedua adalah simpati, ya kan? Di dalamnya dalam komunitas yang sehat itu ada yang namanya kondisi yang engkau itu dimengerti, ada proses saling mengerti, saling menerima satu sama lain tanpa melihat kelemahan, tanpa melihat kekurangan satu sama lain, dan di dalamnya sini teman-teman, ini adalah suatu kondisi yang bagus di mana kita itu saling berbagi kesakitan dan encourage untuk naik satu sama lain. Simpati bukan hanya sekedar ngomong, oke, aku ikut berduka dengan kamu, no, tetapi lebih daripada itu. Di bagian poin ini, ciri-ciri komunitas yang sehat, simpati ini adalah kita bisa mensupport orang lain untuk mereka bisa lepas dari masalahnya. Ya, simpati. Waktu aku bercerita pada mentorku pada waktu itu, pada komunitasku, bahwa aku bergumul sama dosa yang namanya pornografi, kecanduan itu semua, maka mentorku menceritakan bahwa dirinya juga pernah berada di posisi yang sama. Dan dia tidak hanya sekedar lalu begitu saja dalam kesedihan, lalu begitu saja dalam keterpurukan itu, tapi dia mensupport aku, dia menceritakan, dia men-encourage aku, dan dia mengatakan hal ini. VJ, kalau kamu berusaha untuk lepas dari kecanduan pornografi hanya dengan kekuatanmu, hanya dengan kamu mencari tips-tips dan trik dari internet, engkau gak akan pernah bisa bangkit. Tetapi hal ini yang dia katakan, kalau kamu ingin lepas dari segala pergumulan kehidupanmu, libatkan Tuhan di dalamnya. Andalkan Tuhan. Karena yang bisa menolak dosa adalah kuasa Allah. Kuasamu kamu gak akan pernah mampu, tapi kuasa Allah memampukanmu. Dan sejak saat itu teman-teman, itu memberikan kekuatan baru kepadaku waktu aku mengalami pergumulan-pergumulan itu. Dan inilah poin yang kedua, simpati. Yang namanya simpati. Setelah yang tadi autentik, kejujuran kamu di sana, kemudian yang kedua adalah simpati. Di dalamnya bukan hanya sekedar oke, aku mengalami apa yang kamu rasakan, tapi mereka juga encourage, pengen untuk kamu juga bertumbuh dan berkembang di dalamnya. Kemudian berikutnya M, mutual, yaitu saling menguntungkan. Inilah poin yang ketiga yang disampaikan. Kalau misalnya dalam komunitas itu, sekali lagi, itu bukan hanya sekedar kamu jadi teman curhat, no, tetapi ada kondisi mutual. Saling menguatkan satu sama lain. Seperti anggota tubuh kayak tadi, jariku tergores, maka semua tubuh berusaha untuk mengobati, meredakan rasa sakit, mengobati jempolku ini, bahkan mulutku berteriak untuk meredakan rasa nyeri. Begitu pula komunitas yang sehat adalah komunitas yang saling menguatkan satu sama lain. Jadi bukan hanya satu orang yang jadi fokusnya, tetapi setiap orang mensupport satu sama lain agar setiap tekanan yang ada dalam komunitas tersebut bisa kembali difokuskan bukan kepada kekuatan diri sendiri, bukan pada tips and trick, atau bukan kepada satu orang pribadi, tapi kepada Tuhan saja. Dan guess what? Apa yang terjadi teman-teman? Inilah yang aku alami. Setelah aku memperoleh bantuan dari mentorku untuk aku lepas dari yang namanya pergumulan kecanduan pornografi, maka aku berikutnya membantu orang lain yang sama, yang lain, yang lagi kecanduan pornografi, sehingga mereka juga bisa mengalami kelepasan. It's not just aku aja, aku bukan parasit yang menerima cinta, menerima kasih, menerima pertolongan, tapi aku juga memberikan kasih. Inilah mutual. Dalam relasi dalam komunitas yang sehat, bukan hanya kamu yang terima kasih, tapi kamu juga jadi saluran kasih untuk orang-orang yang ada di luar sana. Inilah mutual. Dan yang terakhir teman-teman, ini yang terakhir. Yang terakhir adalah remember of God's love. Kalau tadi yang pertama ada authentic, yang kedua ada simpati, yang M ada mutual, kebersamaan, ya kan, kamu untung aku untung. Kemudian yang terakhir adalah remember of God's love. Ya, di sini adalah aku harus bilang jujur sama teman-teman semua, dalam komunitas itu tidak ada orang yang sempurna.
Tidak ada orang yang perfect. Tapi dalam komunitas itu ada begitu banyak orang-orang yang juga berlumuran dengan dosa. Tapi teman-teman, remember of God's love. Ingatlah kasihnya Tuhan. Tuhan itu sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Segala kesalahan kita, kita yang gak layak, tapi kita telah diampuni oleh karena Yesus, oleh karena kasih karunia Allah. Kita diselamatkan. Dan itu bukan hasil usahanya kita, tapi Tuhan yang mengampuni. Dia udah mati dari kayu salib, menebus dosaku dan dosamu. Ya, hal yang sama juga terjadi dalam komunitas. Mungkin kita ada rasa slack, pertengkaran sana sini, cipratan sana sini. Mungkin kita nggak suka sama A, nggak suka sama B, gara-gara suatu hal yang kecil yang nggak sesuai sama prinsip hidupnya kita. Tapi bukan berarti kita bermusuhan terus-menerus. Di dalam komunitas yang sehat, ada yang namanya remember of God's love, mengingat kasih Allah dan kita mempraktekannya, kita mengampuni, kita menunjukkan kasih karunia. Karena itulah yang Tuhan katakan kepada setiap kita. Untuk kita bisa mengasihi orang lain seperti Bapa, seperti Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu. And that's it. Sudahkah teman-teman melihat ASMR ini dalam komunitas teman-teman? Kalau teman-teman ingin mengalami peace yang seperti Paulus katakan, praktekkan ini, maka engkau akan merasakan hal ini terjadi dalam kehidupanmu. And once again, aku ulangi beberapa poin-poinku. Real community is so much more than just showing up at services. It's experiencing life together. Jadi real komunitas bukan hanya sekedar hadir dalam ibadah, tapi lebih daripada itu engkau bisa mengalami berjalan dalam kehidupan bersama-sama dalam tubuh itu, dalam tubuh Kristus itu. Dengan cara apa? Join small groups. Dan bagaimana small groups yang sehat itu seperti apa? ASMR, authentic. Engkau ada jujur, keterbukaan di sana. Karena once again, kalau kamu terbuka, itu sangat mudah untuk orang lain bisa bantu kamu, untuk support kamu, like a doctor yang tadi aku ceritakan. Kemudian ada mutual, ada kebersamaan. Bukan hanya kamu yang menerima kasih, tapi kamu juga mengasihi orang lain. It's just good, it's really good. Dan yang sebelumnya ada simpati ya. Authentic ada simpati. Simpati adalah di mana kamu menerima kasih, menerima bantuan dari orang-orang yang ada di sekitarmu, dan kamu juga diterima di sana untuk kamu bisa naik, bukan hanya sekedar dimengerti perasaanmu, tapi kamu juga dibantu untuk kamu bangkit, rise up, ya kan? Kemudian ada mutual yang tadi aku bilang, yaitu saling menguntungkan, bukan hanya kamu yang terima kasih, tapi kamu juga memberikan kasih itu kepada orang-orang lain-lain. Dan yang terakhir adalah remembers of God's love. Dalam komunitas yang sehat itu nggak ada orang yang sempurna, tapi di dalamnya engkau harus mengampuni dan engkau harus saling mengasihi seperti Yesus, seperti Tuhan sudah mengampuni kamu. So, I hope you are blessed with this and let us pray. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini kami belajar mengerti kembali bahwa Engkau sangat ingin menolong setiap kami, membantu setiap kami untuk menjalani hari-hari kami yang mungkin hari-hari ini sulit, penuh dengan tekanan, tapi kami percaya damai sejahtera Allah terus menyertai kami. Ampuni kami kalau kami seringkali nggak sadar bahwa Engkau telah menyediakan pertolongan-Mu lewat komunitas, Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan kami ingin serahkan, kami minta pertolongan Roh Kudus untuk mengingatkan kami, membantu kami untuk menyadari bahwa pertolongan Tuhan itu berada lewat komunitas yang ada. Karena kami percaya Tuhan, lewat komunitas yang ada ini, kami bisa muncul saling keterbukaan Tuhan, kami bisa muncul simpati Tuhan, di mana kami nggak hanya sekedar dimengerti, diterima, tapi lebih daripada itu kami juga dibantu untuk bertumbuh bersama-sama Tuhan. Dan yes Tuhan, kami bukan hanya terima berkat, tapi dalamnya kami juga bisa menjadi berkat, dan kami bisa selalu ingat akan kasih-Mu Tuhan. Please Tuhan, bantu kami untuk kami bisa terus-menerus mengalami kasih-Mu. Kami bisa terus-menerus mengalami Your God's peace, Christ peace itu dalam kehidupan kami, sehingga hari demi hari kami bisa lewati dengan penuh semangat Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang selalu menjawab doa kami, Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa. Haleluya. Amin. God bless you.